Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang core ya, yaitu core dan Nasdaq, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya akan saya klaim ya, sebelum kita bahas, teman-teman, silahkan teman-teman bantu channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi penting kepada teman-teman yang lainnya. Nah, kalau sudah, maka kita akan membahas tentang core ya teman-teman ya. Nah, di sini ya yang pertama sebelum kita menerka-nerka tentang core dan Nasdaq ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang cuitan daripada Lunagen ini, ya. Jadi sebagai informasi bahwa Lunagen ini eh, bisa dibilang sangat penting teman-teman ya. Mengapa? Karena diikuti ya, Twitternya itu diikuti oleh Cordao, Young Parrot, Bitget Community, Midas NFT ya, kemudian The Crypto Game, Brandon Sedo ya, dan John Square ya, semua yang centang biru ini semua ya, mereka mengikuti Lunagen. Dan seperti apa cuitannya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, nah ini Lunagen Official BNB is ya, ini kalau kita lihat gambarnya itu seolah-olah menunjukkan bahwa harga kripto atau pasar kripto itu naik ya, harga BNB naik, kemudian Lunagen naik, ETH naik, BTC naik, Solana dan Doge naik, kemudian segera Cordao akan naik. Mari membuat ya pasar pasar market yaitu terjadi ya, seperti itu teman-teman. Intinya naik lah seperti itu teman-teman. Maka mudah-mudahan dengan adanya core ini ya, ini benar-benar menjadi berkah lah untuk kita semua ya, ini rezeki lah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang ya kita ingin masuk ke sini teman-teman, Cordao ya. Nah, ini kita buang dulu tagarnya. Nah, di sini ada Cordao teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini teman-teman, kita artikan sebagai, kita terjemahkan ya, permintaan akan teknologi terdesentralisasi endemik pada pengalaman manusia. Baca selengkapnya dari Cordao, kontributor ya, CZ ya, CJ strip rem di Nasdaq. Nah, ini sangat unik sekali teman-teman ya, ketika membalas daripada cuitan ini status ya, tapi dengan mengutip dari cuitan JJ Rame ya, itu membuat @Nasdaq teman-teman ya. Memang dari awal saya meneliti ya, mencari-cari tahu ya dari kemarin apa hubungannya dengan Nasdaq baru ini muncul teman-teman ya. Karena apa ya? Mengapa saya cari-cari tahu teman-teman ya? Karena sebagai apa, kontributor atau apa ya, intinya di situ ada namanya Brandon Sedo teman-teman ya, dan Brandon Sedo ini ternyata orang yang berkecimpung di Nasdaq teman-teman ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini nanti apakah sejauh mana hubungan Cordao ini dengan Nasdaq ini ya, perusahaan ini kita belum tahu teman-teman. Tapi ini bisa dibilang core ini ya jauh lah dari kata-kata scam ya. Justru ini adalah berkualitas. Dan kita sebagai yang selama ini menambang ya, itu beruntung sekali mining gratisan ya. Beruntung sekali karena kita diberi sebuah aset ya, aset. Di luar sana ya, perusahaan-perusahaan itu untuk memiliki aset itu harus investasi. Investasi misalnya membangun sebuah perusahaan ya, di situ harus investasi teman-teman. Ya.
teman-teman harus memberikan dana ya untuk membangun perusahaan ya. Maka seberapa besar dana teman-teman untuk diinvestasikan, maka disitulah penghasilannya ya. Seperti itu. Tapi di sini kita memiliki investasi ya, tapi gratis ya, diberikan gratis karena kita kemarin tidak menyepelekan ya, kita garap dari awal, kita telaten dari awal, maka disitulah kita diberi coin core ya. Dan sebagai pemegang coin core ini kita nanti bisa delegasikan ya. Dengan kita delegasikan, maka disitulah kita bisa memberikan suara ya, suara untuk menentukan harga ya, seperti itu teman-teman. Semakin kita banyak yang delegasikan, semakin langka, maka harganya semakin bagus ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ya, kita akan mengintip ya tentang Nasdaq ini teman-teman. Mengapa disenggol-senggol di sini ya Nasdaq ini ya? Ternyata ini teman-teman ya, orang yang terlibat di CoreDAO ini termasuk Brandon Shadow teman-teman ya. Brandon Shadow. Nah, ini sepertinya orang yang berpengaruh, tapi beliau ini kurang terkenal karena pengikutnya masih sedikit ya. Yang terkenal malah justru sepertinya apa yang beliau bangun yang terkenal itu, tapi beliaunya sepertinya ngumpet teman-teman. Tapi belum tentu juga ini sejauh mana peran beliau kita belum tahu teman-teman. Tapi yang jelas kalau teman-teman lihat di sini ya, Brandon Shadow itu adalah kontributor CoreDAO ORG ya. Kemudian pre-founder Joyce Asivio di Nasdaq teman-teman ya, atau EVCM. Banyak sekali teman-teman ya beliau ini ya perannya, dan beliau juga Twitternya diikuti oleh CoreDAO, Midas NFT, Core Honeycomb Plus teman-teman ya. Yang sangat vital di sini adalah CoreDAO dan Midas NFT ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat ke depan ya, sejauh mana core ini ya hubungannya dengan Nasdaq, dengan apa ya. Apakah nanti ini jadi koin stable atau tidak, kita belum tahu. Tapi yang jelas kita bersyukur teman-teman pemegang koin ini ya, karena kita telah diberi aset. Ibarat ini perusahaan, kita diberi investasi ya berupa koin core ini ya, gratisan. Karena apa? Karena dari awal kita, meskipun dikatakan orang halu, meskipun kita dikatakan orang apa ya, banyak sekali ujian ya, halu, kemudian pembodohan dan sebagainya ya, tapi kita tetap telaten ya, tetap dengan prinsip berhasil atau tidak ya, yang penting kita pegang koinnya ya. Maka sekarang kita diberi aset inilah, termasuk aset kita, dan aset kita itu gratis, kita tinggal delegasikan ya. Nanti bayangkan untuk pendatang-pendatang baru nanti teman-teman, ketika sudah rilis di pasaran ya, entah nanti rilisnya di mana, di exchange atau di Nasdaq apa, enggak tahu kita teman-teman ya. Tapi yang jelas nanti pendatang baru itu untuk bisa ikut delegasi atau staking ya, delegasi, yaitu mereka harus membeli koinnya ya, harus membeli koin baru bisa ikut delegasi. Bayangkan jika harganya satu koin nanti mahal ya. Misalnya si A pendatang baru ya ingin staking, ingin ikut delegasi untuk mendapatkan reward gaji bulanan ya. Tapi dia pendatang baru, belum memiliki coin core ya, maka dia harus membeli. Ya, dia harus membeli ya. Bayangkan kalau harganya $100 misalnya ya, $100 ya, anggap saja itu sudah $100 itu perkiraan 2 juta misalnya ya, 2 juta satu koin ya. Untuk beli 50 saja sudah butuh 100 teman-teman ya, 100 juta ya untuk bisa staking 50 koin
Ya, kalau harganya 500.000 ya, misalnya satu koin ya, maka untuk bisa staking koin 50 koin saja yaitu memerlukan uang 50 juta, teman-teman. Beli koin 50 koin ya dengan uang 50 juta, 25 juta, kemudian di stakingkan baru dapat penghasilan reward setiap hari, bisa kita jual kembali di pasar exchange ya, seperti itu. Nah, itu pendatang baru, mereka tentu yang dari awal tidak mengetahui informasi ini. Tapi kita yang selama ini telaten, ya kita garap, meskipun dengan ujian-ujian scam, ya, halu, ya, kemudian dan sebagainya, maka kita sebagai pemegang koin ini, ya kita berhak memberikan suara, ya. Semakin kita sulit menjual dengan harga murah, ya maka semakin koin ini berharga, ya, dan kita mendapatkan eh, aset. Ya, ini dulu gratisan, teman-teman. Ya, Bitcoin juga seperti itu dulunya. Ya, awal-awal juga eh, tidak ada lah orang mengira sampai harganya seperti sekarang. Ya, dulu tidak ada harganya. Ya, ada yang percaya, ada yang meremehkan. Mereka yang percaya karena bisa menganalisa, bisa memprediksi situasi ke depan, perubahan dunia ke depan. Ya, perubahan dan kemajuan teknologi itu mereka yang bisa prediksi. Karena apa? Mereka yang membuat koin-koin seperti ini, membuat sistem seperti ini juga mereka yang paham dengan teknologi, paham dengan dunia blockchain, paham dengan dunia komputer, ya, paham dengan pemrograman, ya. Ini mereka ahli-ahli, teman-teman, yang menggarap seperti ini. Maka kalau sudah ahlinya bergerak, ya kita sebagai orang awam ikuti saja, ya minimal kita ketularan, teman-teman. Mereka sukses, kita ketularan sukses, ya apalagi sekarang sistem sudah berubah, sistem digital ya, teman-teman, ya, dunia sekarang, ya. Maka siapa yang ketinggalan dunia digital, maka disitulah yang akan ketinggalan, ya, seperti itu. Bayangkan teman-teman hanya main HP seperti ini, mendapatkan koin, ketika waktunya nanti, ya itu bisa dijual tiba-tiba jadi uang, ya. Berbeda dengan yang kita terlihat, ya, bekerja berhari-hari, ya, tapi karena tidak memainkan akal, ya, hanya mengandalkan otot, ya maka bisa saja nanti kalah yang mengandalkan otot dengan mengandalkan akal, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, sampai di sini saja informasi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap memberikan semangat untuk kita semua, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sukses dan mudah-mudahan core ini sukses ke depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.